Oke, enggak. Sekarang begini, kita ngomong tentang rematik ya. Rematik adalah bagian dari penyakit autoimun. Kalau memang betul namanya rheumatoid arthritis ya. Jadi kalau rheumatoid arthritis itu adalah bagian dari penyakit autoimun yang disebabkan karena sampai sekarang sebetulnya penyebab jelasnya belum tahu. Ya, itu yang disebabkan karena Anda punya cairan sendi itu menjadi bagian dari yang meradang ya, yang memberikan suatu penolakan pada diri Anda sendiri. Nah, tetapi kerap kali triggernya kita tahu. Nah, ini. Jadi rheumatoid arthritis atau penyakit autoimun kerap kali Anda panggil, Anda triggernya muncul. Biasanya demikian. Pertama, biasanya terkait dengan masalah makanan. Maka kita akan melihat tentang pola makan. Nah, saya juga sering memperhatikan orang lansia, orang-orang yang udah ada umur. Ini kan biasanya mereka nggak tinggal sendiri ya, Mas. Mereka tinggal dengan anaknya, misalnya. Nah, anaknya hobi jajan. Anaknya hobi ini loh, delivery, Mas. Ya. Anaknya hobi ngajak makan di restoran. Nih kayaknya pandemi sudah mulai surut. Yuk, Mah, kita mulai makan-makan lagi yuk. Nah, ini dia. Lalu yang dimakan asal Anda tahu itu isinya segala macam yang akhirnya membuat Anda punya peradangan. Ya gitu loh. Jadi terutama makanan-makanan yang sifatnya ultra proses. Kita udah tahu banget di dunia persilatan memakan ini. Jadi produk-produk ultra proses yang tidak Anda sadari. Anda mulai makan biskuit-biskuit ya kan, Anda mulai makan saus-saus, Anda mulai makanan-makanan yang kemasan gitu, bahkan bakmi kemasan dan sebagainya, frozen food. So itu adalah suatu pencetus. Saya mengatakan itu pencetus. Apalagi kalau Anda sekarang masaknya udah nggak seperti kayak Anda zaman dulu, ketika Anda harus ngulek ya, ada bumbu-bumbu dapur. Ya sekarang semua bumbu udah jadi sasetan. Ya itu adalah suatu produk-produk ultra proses yang sebetulnya bisa mencetuskan peradangan sendi. Gitu loh ya. Jadi perhatikan. Dan yang terutama lebih penting lagi adalah tentang bobot, Mas. Nah, biasanya orang-orang kalau udah ada umur lalu kemudian banyak di rumah, nggak boleh keluyuran, itu ada bobotnya nambah 5-10 kilo, Mas, selama 2 tahun. Wah, itu bedeni itu. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa dengkul Anda nggak pernah diganti. Ya kan? Jantung Anda nggak pernah diganti. Tapi bobotnya nambah terus, bebannya nambah terus. Kira-kira sakit nggak? Bisa dibayangkan. Ya, lalu naik tangga aja rasanya udah kayak naik gunung. Aduh, sengsara. Dan kalau bangun pagi ini tangan seperti masuk ke dalam adonan semen. Nggak bisa ditekuk. Oh my god,